Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam video atau konten gereja dan YouTube bagian yang ke-5, resume atau simpulan dari gereja dan YouTube. Simak terus dan saksikan terus resume singkat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Amin. Jemaat yang terkasih, kalau kita perhatikan pada masa pandemi ini, gereja-gereja yang menggunakan YouTube dalam menayangkan acara ibadah atau yang lainnya, atau kegiatan gereja lainnya, tentu hal ini sangat membantu bagi gereja tersebut. Karena itu di video ataupun konten saya sebelumnya, kita sudah mengenal manfaat penggunaan YouTube bagi gereja-gereja, khususnya yang ada di Indonesia, di masa new normal saat ini. Yang pertama tentu manfaatnya adalah bagi jemaat ataupun warga jemaat yang tidak bisa ikut ataupun berada di dalam gereja untuk mengikuti kebaktian minggu atau kebaktian lainnya, maka hal itu sangat terbantu untuk menayangkan acara ibadah dari dalam gedung gereja hingga memberikan penayangan kepada setiap keluarga atau warga jemaat yang mengikutinya di rumah-rumah demi keamanan, demi kesehatan atau menjaga kesehatan bagi setiap warga jemaatnya. Lalu manfaatnya yang kedua dari gereja-gereja yang menggunakan YouTube adalah bagaimana gereja-gereja tersebut ketika setiap warga jemaatnya ikut terlibat di dalam berkontribusi, memberikan ataupun berpartisipasi dalam hal menekan tombol subscribe, menekan tombol lonceng, dan sekaligus juga menonton tayangan acara ibadah, maka hal itu akan membantu keuangan ataupun mendukung keuangan gereja saat ini, di mana keadaan keuangan gereja mungkin ada sejumlah gereja yang terpuruk dikarenakan tidak adanya kegiatan gereja tersebut. Sehingga dengan menayangkan melalui YouTube dan juga kontribusi dari setiap warga jemaat, maka ada benefit yang akan diberikan oleh YouTube kepada setiap ID ataupun kepada setiap gereja yang menayangkan tayangan acara ibadah ataupun kegiatan ibadah lainnya. Karena itu pada saat ini saya mau menyampaikan betapa bermanfaatnya kegiatan ataupun penayangan gereja acara ibadah melalui YouTube. Karena itu begitu sangat bermanfaatnya ketika gereja menggunakan YouTube di masa new normal saat ini. Dan hal ini apakah menyalahkan ataupun apakah tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tentu saya kembali mengingatkan bahwa gereja yang menggunakan YouTube pada dasarnya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Sebab gereja-gereja yang masih menayangkan acara ibadahnya secara live streaming atau bahkan recording, maka ia sedang membantu setiap warga jemaatnya untuk menyaksikan acara ibadah bagi warga jemaat yang tidak bisa datang ke gereja. Dan yang terakhir adalah ketika ada beberapa warga jemaat yang masih bisa ikut ataupun bergabung di gereja dalam acara ibadah minggu maupun acara ibadah lainnya, maka gereja tersebut tetap menjalankan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam teks Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, di mana pertemuan-pertemuan ibadah masih tetap berlangsung di dalam satu ruangan, yakni di gereja, untuk beberapa orang yang masih bisa mengikuti di dalam gereja di masa new normal saat ini. Tetapi juga gereja berkolaborasi atau dibantu dengan penayangan acara ibadah minggu di
rumah ataupun di tempat di mana setiap keluarga bisa mengikutinya. Karena itu teks Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 adalah dasar teologi bahwa gereja yang menggunakan YouTube bukanlah disebut sebagai gereja daring ataupun gereja internet, sebab masih ada warga jemaat yang ikut beribadah minggu di gereja ataupun mengikuti acara ibadah di gereja, sekaligus juga menayangkan acara ibadah tersebut bagi warga jemaat yang tidak bisa ikut bergabung di dalam gereja. Karena itu sekali lagi saya mengatakan bahwa gereja yang menggunakan YouTube adalah gereja konvensional yang tetap mengadakan ataupun tetap menjunjung tinggi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dikatakan Ibrani 10 ayat 25, tapi juga gereja harus berkolaborasi dengan YouTube. Sekali lagi saya mau katakan, gereja yang menggunakan YouTube bukanlah gereja daring, melainkan gereja yang berkolaborasi dengan internet ataupun dengan daring. Terima kasih sudah menyaksikan video ataupun konten ini. Kiranya kita semua, gereja-gereja kita tetap menyatakan atau memahami bahwa kalaupun gereja kita di masa new normal ini menggunakan YouTube dan masih ada yang bisa bergabung untuk membantu yang tidak bisa bergabung, maka YouTube bisa kita gunakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ataupun konten hingga saat ini, kiranya bermanfaat bagi kita. Salam sehat, Tuhan memberkati dan melindungi kesehatan saudara-saudari sekalian.